Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Madia akan mengeksplor akun yang bernama Gratia Pelo, di mana dia di sini mencoba untuk berargumen tentang Al-Quran dalam ajaran Islam. Oke, kita lanjut yuk, kita langsung aja kita lihat. Orang Syiah mungkin. Saya akan tunjukkan apa yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal dengan kata pengantar Quraisy Shihab. Ini orang NU. Dugaan saya dia pasti Sunni. Dan saya akan tunjukkan data-data yang ditulis oleh Mana Khalil Khatan. Dugaan saya penulis ini orang Salafi. Ketiganya mengatakan sama. Semua perbedaan yang ada, yang berbeda dengan Quran versi bacaannya Utsman, dibakar dan dimusnahkan. Tapi nanti saya akan bicarakan khusus di episode yang lain. Artinya, pasca zaman Utsman, sudah ada pelarangan membaca Quran dengan bacaan yang berbeda. Oke, di sini Madia akan menanggapin dulu argumen Gratia Pelo yang mengatakan semua dibakar dan dimusnahkan apabila yang ada versi-versi qiraat yang berbeda dengan versi Utsman. Itu memang benar dimusnahkan, tapi tidak ada pelarangan bagi para sahabat, para umat-umat Nabi Muhammad pada masa itu untuk tetap membaca dengan bacaan qiraat yang masih seperti qiraat Sabah, qiraat yang lain untuk dalam ajaran Islam dalam membaca Al-Quran tersebut. Tidak ada larangan. Tujuan Utsman apa? Tujuan Utsman untuk menyeragamkan itu sama halnya dengan melegalisasi aja, agar ada persatuan wadah, tidak terhambur kemana-mana, untuk menghindari juga perpecahan, untuk menghindari juga pemalsuan dan sebagainya apabila tidak terbukukan di zaman Utsman tersebut. Tapi Rasulullah SAW dan para imam-imam Utsmani nggak ada melarang, karena memang diakuin qiraat yang 7 bacaan itu diakuin, tergantung maunya apa pada masa itu. Kalau memang dia maunya qiraat Sabah, qiraat yang lain juga itu boleh, terserah aja. Yang jelas tidak ada pelarangan, cuma pada masa Utsman itu disatukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan legalitas. Begitu Gratia. Nah, masalahnya kemudian di mana? Ya nggak ada masalah, ya masalahnya tidak semua data-data yang dibakar, yang dimusnahkan itu justru tidak bisa menghilangkan hafalan para sahabat-sahabat Nabi pada masa itu yang qiraatnya berbeda-beda. Tidak, karena justru nggak dilarang itu, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi Anda harus pertimbangkan juga sahabat-sahabat Nabi itu semuanya hampir menghafal Al-Quran dengan qiraatnya masing-masing yang dia suka sesuai dengan qiraat 7. Itu harus Anda pertimbangkan juga. Jadi kalau untuk Utsman ya legalitasnya dengan rasem Utsmani ya tidak ada masalah juga. Itu untuk penyatuan agar tidak simpang kemana-mana dan jelas bisa diverifikasi Al-Quran tersebut dengan rasem yang pas, yang benar gitu loh. Dan penulisan rasem Utsmani juga sudah sesuai dengan standar, dengan legalitas yang diakuin dalam pada masa sahabat itu, dengan mengumpulkan ahli-ahli penulis Al-Quran pada masa itu. Jadi Anda bisa juga Anda mengklaim karena dihapus, dibakar, hilang semua, ya Anda bisa Gratia Pelo. Dan memang tidak dilarang bacaan yang 7 di luar
di luar Hafiz, bukan di luar itu nggak bisa ditahan juga. Memang terjadi, masih nggak ada masalah, tapi nggak ada masalah juga. Dan legalitas yang sesuai dengan Rasam Utsmani pembacaannya ya tetap jalan, nggak ada masalah. Oke, kita lanjutin. Tidak bisa kita menggunakan data sejarah di zaman Muhammad. Di saat itu Muhammad mengizinkan, mentoleransi 7 bacaan. Anda paksa sama dengan Utsman. Di zaman Utsman sudah beda. Muhammad mengizinkan perbedaan. Di zaman Utsman melarang. Jangankan 7 bacaan, 2 bacaan aja dia larang kok. Itu opini Anda. Gratia. Karena Anda membaca literatur buku-buku yang tidak mendukung, yang memang berpaham ke barat-barat yang anti-Islam. Ya, Anda salah literatur membaca buku. Tidak ada pelarangan. Karena secara legalitas di atasnya memang terjadi perbedaan 7 bacaan qiraat. Gratia, tidak ada, Anda tidak bisa begitu. Tidak ada pelarangan hal yang begitu. Oke, kita lanjut. Bacaan yang berbeda, nanti Anda bisa baca di sini. Dia sobek-sobek, dia bakar, dia musnahkan. Artinya, Utsman berupaya membuat satu Quran dengan satu teks, satu dialek, satu bacaan. Tidak boleh ada bacaan yang lain. Yang benar itu Utsman untuk menyatukan, menghindari perpecahan, untuk menjaga kualitas Al-Quran tersebut. Tapi tidak menghilangkan juga qiraat yang 7 itu tetap dibenarkan walaupun tidak secara legalitas, begitu Gratia. Jadi kalau ada bacaan ayat Al-Quran yang beda tapi masih sesuai dengan qiraat yang 7 yang diakui dalam Nabi Muhammad SAW pada masa perbedaan tersebut, ya tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah, cuma legalitas. Kalau Utsman itu legalitas. Dan apalagi sekarang runtuh sudah kekhalifahan Utsman. Ya, jadi hal begitu hitungannya Anda nggak bisa juga berpatokan kembali ke sana gitu loh. Tapi bagaimanapun sumbangsi Utsman dalam untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu sudah bagus. Dan terbukti rasamnya seluruh dunia sampai sekarang nggak ada yang berbeda, sama semua. Apapun yang Anda tunjukkan ayat Al-Quran yang berbeda, titik, huruf, dan apapun bentuknya yang Anda tampilkan di video itu sudah rasam Utsmani. Rasam, Anda harus tahu juga apa itu arti rasam itu, Gratia. Rasam itu artinya bentuk huruf, susunan ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Quran itu sudah sama semua. Yang Anda masalahin kan berarti tinggal harokat, namanya titik, doma, tanda-tanda itu. Nah, itu yang Anda anggap berbeda. Nah, dan persoalannya yang berbeda tersebut berarti sudah beralih ke jalur qiraat, namanya itu. Gratia, beralih ke jalur qiraat. Bukan ke jalur perbedaan yang mendasar lagi dalam Al-Quran. Karena jalur yang mendasar dalam Al-Quran di rasam Utsmani sudah sama semua. Apanya yang Anda keluhkan lagi yang buat pencitraan perbedaan Al-Quran, sudah sama kok rasamnya. Dan perlu Anda ketahui rasam Utsmani tersebut memang tidak ada titik koma. Harokatnya tidak ada pada masa itu, yang dikenal orang Arab gundul namanya. Arab gundul. Nah, jadi karena Arab gundul tidak ada titik, koma, maka muncullah perbedaan dalam membaca ayat Al-Quran rasam Utsmani tersebut. Nah, yang itu yang Anda buat argumen untuk membuat perbedaan kata Anda dalam Al-Quran. Iya, enggak, itu kan titik, harokat, koma, dan ternyata qiraatnya pun, kalau qiraat itu masih satu jalur dengan yang 7 yang sudah diakui Nabi Muhammad, ya enggak ada masalah itu, Gratia Pelo, enggak ada masalah juga karena diakuin juga
bacaan-bacaan itu sudah diakuin. Untuk apa tujuannya kok bisa beda-beda itu? Untuk memudahkan bagi orang yang logatnya begini agar membacanya enak begini. Itu kan teknis bacaannya aja, tapi tidak mempengaruhi substansi bahwa Al-Quran itu sama semua. Tidak ada pengaruh sama sekali itu Gratia Velo. Dan kesalahannya Anda kenapa Anda planingkan Al-Quran itu berbeda-beda di mana-mana? Ya enggak bisa diarahkan ke sana. Itu Anda pun sebenarnya sudah tahu ini, cuman Anda ingin membuat agar gimana gitu dalam YouTube Anda, ya terjadilah begini. Anda framingkan tentang ayat-ayat yang berbeda-beda, padahal itu sudah diakuin semua dalam 7 huruf dalam bacaan Al-Quran yang berbeda-beda itu. Nah, kalau ada misalkan tafsir yang berbeda atau ayat arti yang berbeda di dalam Al-Quran tertentu itu, ya itu tinggal teknis dicek dulu kebenarannya, apakah yang mana yang benar atau salah, itu teknis. Itu nggak bisa juga dibuat framing Al-Quran itu berbeda dengan satu dengan sini. Itu framing yang sangat dangkal, namanya framing penangkalan kata-kata. Oke, kita lanjut ke paparan Anda, Gratia. Nah, masalahnya upaya penyatuan bacaan, penyeragaman bacaan yang dilakukan oleh Utsman sampai hari ini itu terbukti gagal. Gagalnya seperti yang saya sudah sampaikan. Tidak gagal, saya jawab langsung. Tidak gagal, Gratia Velo. Buktinya seluruh dunia rasamnya Utsmani. Susunan kitabnya Al-Quran tersebut sama seluruh dunia, nggak ada beda. Rasamnya juga sama. Anda harus belajar dulu apa itu rasam, apa itu harakat, dhamma, titik, koma, baris. Itu harus tahu dulu. Nggak bisa langsung memposting beda-beda Al-Quran. Sudah jelas kok yang Anda baca tadi rasam Utsmani kok. Tulisan bentuknya sama, hurufnya segala macam. Kalau masalah titik, koma, huruf itu namanya harokat. Harokat itu ada lagi teknis cara penafsiran membacanya itu ada lagi caranya. Dan cara membacanya juga terbagi jadi 7 bacaan itu Gratia, dan semuanya diakuin kecuali yang menyimpang dari yang 7 bacaan tersebut. Jadi jangan aneh kalau ada yang membaca ya malun, tak malun. Nah, itu memang sudah direkomend. Itu tidak ada masalah, tidak ada perbedaan karena tidak mempengaruhi tafsir. Kalau tafsir sudah jelas ada filter untuk mengcover penyalahgunaan tafsir itu, karena setiap makna Al-Quran itu sudah ditafsir dengan sesuatu yang sudah jelas ilmu tafsirnya. Maksudnya ilmu asbabul nuzulnya sudah jelas, sebab-sebabnya turun ayat. Jadi tidak mungkin berubah juga maknanya, dipastikan tidak akan bakal berubah kemana-mana karena ilmu tafsir yang mendukung itu, menyopang itu. Jadi intinya ya Anda nggak bisa memplanning seperti itu. Oke, lanjut. Di rekaman yang kemarin, Quran di negara Indonesia beda dengan di negara-negara yang lain. Di Arab, Qurannya Kholun, Kunbul, Ad-Duri, Kholak, Waris, itu banyak memiliki perbedaan. Iya, maka itu saya sudah jelasin ke Anda, Pak Grapia. Al-Quran memang diturunkan dengan 7 bacaan yang macam-macam itu. 7 bacaan yang Anda sebutkan itu. Dan kebetulan di Indonesia memakai hafiz. Nah, jadi itu yang nggak ada masalahnya. Yang masalahnya apa, coba Anda lihat. Dan semua yang berbeda-beda itu sudah jelas juga rasamnya. Nggak ada perbedaan. Kecuali ada bentuk Al-Quran yang jauh berbeda sama sekali dari rasam Utsmani. Nah, itu mungkin berubah memang makna Al-Quran dan tafsir Al-Quran berubah total dengan huruf-huruf yang berbeda. Ya, itu mungkin lain hal. Tapi enggak, sama semua kok.
sama semua. Coba kalau Anda bisa tunjukkan yang berbeda mana selain Rasam Usmani Al-Qur'an. Yang jadi persoalan kan itu kan harokat baris itu berarti itu cara pembacaannya, dan itu sudah diakuin juga cara membacanya itu ada masing-masing qiraat itu berbeda-beda. Ada qiraat soba, nah itu cara membacanya itu lain-lain. Qiraat soba itu ada caranya semua, ada belajarnya, tapi tidak apa-apa. Saya senang kok selaku muslim Anda di luar Islam mempelajari Al-Quran, itu saya senang, walaupun niatnya sih dengan dalam tanda petik, tapi nggak apa-apa, saya senang ya. Semoga aja Anda dapat hidayah. Oke, demikian, ini kita lanjutkan dulu paparan Anda. Jadi jangan sampai kronologi sejarahnya Anda campur aduk. Kalau Muhammad mengizinkan perbedaan bacaan, iya di zaman itu. Di zaman Utsman seterusnya tidak boleh ada perbedaan. Kemudian Profesor Ahmad Sohro mempermasalahkan dialek. Saya membacanya hafiz, tapi ada yang membacanya hafaz. Bagi saya sini tidak terlalu substansi, wong ini hanya dialek. Waras, saya baca waris, ini juga masalah dialek. Seperti Ibnu Rus. Ibnu Rus ada yang membacanya Ibnu Rosid, ini dialek. Abdallah, Abdillah, Abdullah, Abdullah, ini sama, artinya sama. Hamba Allah, ini masalah dialek. Termasuk di Indonesia orang cenderung ngomong ustadz dengan vokal terakhir D, ustadz. Ya begitulah. Gratia Pelo itu Anda membahas tentang Al-Quran yang di dalamnya penuh keistimewaan dan kesempurnaan. Itu Al-Quran itu Gratia Pelo. Jadi Anda bayangkan sendiri Al-Quran tersebut dalam bahasa asli Al-Quran, bahasa Arab tersebut. Coba Anda bayangkan kesempurnaan ajaran Islam itu. Anda bisa lihat sendiri kesempurnaannya. Digoyang bagaimanapun pasti ketahuan. Coba Anda bayangkan kalau ada kitab yang tidak ada aslinya, cuma berharap terjemahan. Coba Anda bayangkan itu. Digoyang, tidak ada patokannya, dirubah ayat, dirubah begini-begini, tidak ada patokan. Coba Anda bayangkan safety-nya Al-Quran itu. Dalam bacaan aja sudah di safety, belum lagi dalam penulisannya, belum dari dalam segi mengartikan terjemahannya, belum dari segi tafsirnya. Itu safety semua, sudah dibahas semua, sudah terbukukan semua. Itulah keistimewaan Al-Quran. Dan apabila ada orang di luar yang mencoba-coba untuk menggoyang, mengatak-ngatik itu, ya malu sendiri. Sedangkan dia, ajaran Anda, ajaran di luar Islam, intinya malu sendiri untuk mengatak-ngatik itu. Mengatak sendiri. Sedangkan mengatak-ngatik ajaran orang, kitab dia sendiri disentil sedikit aja dengan dirubah-rubah, nggak ketahuan kesalahan fatal pemalsuannya. Tidak, karena tidak ada patokan terjemahan aslinya. Itu keistimewaan Al-Quran itu dibanding ajaran kitab-kitab yang lain. Dan ini bukti fakta nyata, nggak bisa dibantah lagi. Bagaimanapun Anda berkelip kemana-mana, ya faktanya nyata memang, nggak ada aslinya. Bagaimana mau membandingkan keaslian bunyi ayat tersebut kalau tidak ada pembandingnya? Nah, kalau Al-Quran beda, dicoba-coba aja memalsukan terjemahan, tidak bakal bisa, karena kembali ke aslinya dan ke asbabun nuzul sudah ketahuan. Itu dicoba aja seperti Tamparagi kemarin mencoba menafsirkan ayat Al-Quran, ayat Al-Baqarah ayat 62. Dia dicoba situ menafsirkan dengan mengotak-ngatik orang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi dan Sabi'in. Nah, dia coba menafsirkan bahwa orang beriman itu dirubahnya dengan menambahkan kata adalah, yaitu yang diberi orang ahli kitab. Padahal di situ orang-orang beriman, orang Yahudi,
orang Nasrani, orang Sabi'in. Ada 4 subjek. Dirubah oleh ditafsirkan sendiri oleh Tamparagi dengan merubah tafsirnya, membuang orang beriman itu subjeknya berubah menjadi pengertian. Artinya orang beriman itu adalah yang diberi ahli kitab, bilang Tamparagi. Ya ketahuan. Karena bagaimanapun nggak bisa dibodohin Al-Quran. Dilihat sebab turunnya ayat, asbabul nuzulnya itu. Oke, demikianlah kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Anda ke Mesir, ke Syria, ke Palestina, mereka nggak akan ngomong ustadz, tapi ustaz.